Hai, saya Karisma Agung and you're watching podcast di atas meja. Oke, malam ini saya punya teman yang luar biasa temannya. Dulu kakak senior di kampus ya, di Universitas Flores Sastra Inggris. Wih, saya buka-bukaan di sini. Dan kalau kita melihat dan juga melihat sosok beliau yang ada di sini, kalau muda dan juga sahabat podcast ya, pasti kalian akan ingat sama namanya Dunia dalam berita. Oke, ada dunia yang namanya dunia stand up comedy. Itulah, ada tamu saya malam ini di podcast di atas meja. Ada Kak Udo. Iya. Selamat malam. Oke, malam ini segar Kak ya. Segar. Segar. Ende lagi mendung-mendungnya ini ya. Terpaksa harus mengenakan sweater ya. Itu pasti, Riz. Jadi butuh kehangatan Kak ya. Oke Kak, ngomong-ngomong soal stand up comedy ya. Stand up comedy itu pasti dinilai dari yang namanya satu turunan dari komedi ya. Satu turun dari komedi gitu. Jadi stand up comedy itu istilahnya nih ya, yang saya juga baca di Wikipedia dan juga di artikel lainnya itu menjelaskan bahwa stand up comedy adalah lucu yang secara sendiri gitu ya, tunggal dia lucunya, tunggal ya. Komedi tunggal aja. Komedi tunggal Ya, itu komedi istilahnya. tunggal. Komedi tunggal. Oke, Kak sudah berapa lama nih Kak? Maksudnya berkecimpung dalam dunia stand up comedy. Ya. Saya awal mulanya itu akhir 2015 atau 2016 gitu. Asik. Ya. Ketika waktu di Momere, kerja di Momere, ada teman kerja kasih saya satu video. Dia bilang, nih nonton nih dok. Tek. Saya nonton, wah ternyata videonya stand up-nya Ari Kriting. Nah dari situ saya mulai tertarik gitu. Saya mulai cari terus. Akhirnya satu titik di mana saya berpikir bahwa Ari bisa, kenapa saya tidak bisa gitu. Asik. Nah dari situ mulai saya coba-coba belajar stand up comedy gitu. Cara menulisnya dan sebagainya. Dulu di dunia kampus sendiri pernah dengar istilah stand up comedy? Dulu tidak pernah dengar sih, tapi kayak apa? Mob Papua gitu nah. Oh ya. Ya kayak dari Papua terus Mob, dengan ya? cerita-cerita gitu ya. Sering dengar kayak Iya. gitu. Terus sekarang Kak sudah ada di Ende nih Kak. Sudah banyak kegiatan pasti dari stand up comedy. Iya. Berapa banyak kegiatan? 2018 itu pertama kali kita bikin lomba stand up comedy di END pertama kali. Apakah di Flores itu pertama kali kita tidak tahu. Oke. Tapi mungkin kita rasa bahwa kita pertama kali. Nah waktu itu saya ngomong sama kayak Andi gitu yang punya Mio. Pak Andi Ginta yang punya Mio Cafe. Ya. Ya. Saya ngomong kayak saya pengen bikin lomba stand up. Dia bilang oke, ayo gitu. Setelah berapa minggu gitu, tiba-tiba dia telepon, dok ke rumah. Terus saya ke rumah, dia bilang oke, puji Tuhan juga Kak Andi bilang saya tanggung dananya untuk lomba gitu. Ya Pak Andi promotornya ya, berarti. Promotornya gitu. Oke. Dia bilang cari satu orang lagi gitu untuk jadi juri. Dia bilang saya nggak mungkin jadi juri, saya di belakang aja gitu. Nah pertama kali dia bilang cari orang, yang pertama kali di otak saya adalah Kakak Tute Paramanta. Oke. Menurut saya itu orang pas gitu. Ya. Terus saya kontak Kak Tute, terus kita janjian ketemu, kita bahas Kak Andi sebagai promotornya, tempatnya, terus Kak Tute lebih ke acaranya, terus saya lebih ke orang-orang, terus kita kumpulin, terus kita buat itu lomba gitu. Oke. 2018 itu pasti membuat sebuah kegiatan di Mio Cafe itu pasti menyatukan orang-orang yang dengan basic masing-masing seperti itu ya. Iya. Pak Andi Gita mungkin lebih kepada bisnis, Pak Andi Gita ya, pengusaha seperti itu. Teh juga dulunya pernah menjadi penyiar radio ya, penyiar radio, public speaker juga dulunya, novelis juga. Nah, Kak sendiri caranya untuk memanggil teman-teman yang ikutan stand up comedy gimana caranya? Apakah ada open audisi di situ atau gimana? Enggak, kita bikin lomba, terus kita bikin Kak Tute bikin pamflet, itu kita sebar di sosial media kayak Facebook, Twitter, Instagram. Saya Saya awalnya pesimis gitu.
ada yang nggak ya anak ND suka stand up? Oh kakak, bahwa ternyata ada tuh banyak Banyak. 10 orang. Ya, Ada ceweknya juga. Ada cewek satu. Serius, Serius cewek satu. deh. Ya guru. Lucu pastinya. Guru TK. Oke. Iya guru TK. Oke. Menantang itu kalau ada cewek. Iya serius gitu. Ya kita bikin lomba terus kita cari juara 1, juara 2, juara 3. Oke. Itu akhirnya acaranya berjalan lancar ya. Iya lancar puji Tuhan. Setelah itu kita bikin komunitas namanya Komunitas Stand Up Comedy Indonesia. Stand Up Comedy Indonesia. Itu cikal bakalnya dari Mio Mio Cafe itu. Iya, Kegiatan oleh Pak Ande Ginta itu terbentuklah Stand Up Comedy Indonesia. Iya. Oke, bagaimana dengan euforia dan juga tanggapan dari audiens saat itu? Apakah mereka melihat bengong karena mungkin kalau dilihat acara dari stand up comedy perdana di Mio Mio saat itu? Iya selama ini kan penonton ND ya kita Iya, bilang. penonton ND. Mereka kan selama ini kan nonton di YouTube. Gitu. Oke. Tiba-tiba waktu itu mereka nonton secara live gitu, secara langsung. Iya. Akhirnya ada exciting gitu terus banyak yang nonton gitu. Untuk pertama kali di ND ada lomba stand up comedy gitu. Itu pertama kalinya itu. Pertama kali. Pertama kalinya di El Tari ND di Mio Mio Cafe Iya, itu. iya. Oke. Nah, apakah mereka ketawa ke TV juga? Ya dong pasti. Apalagi dengan banyolannya seorang kayak Udo ini ya, pasti lucu semuanya. Nah, itu apakah awal-awalnya itu tantangan nih kita sebagai seorang komedian? Apakah setuju kalau saya bilang komedian atau komika? Komika sih saya. Komika ya? Komika. Jadi karena saya lebih ke stand up-nya gitu. Oke. Jadi stand up dia hanya mengandalkan lucunya sendiri nih ya. Ya, tunggal. Tunggal dia di situ, bukan sebagai komedian tapi komika disebutnya. Ya. Oke, seorang komika Udo ini tantangan terbesarnya itu apakah ada demam panggung sendiri? Apakah ada penerimaan dari audiens? Demam panggung tuh hampir semua orang sih. Ya, saya juga sering. Iya. Saya juga merasakan sebelum naik panggung tuh. Tapi kan kembali ke kita gitu. Kita bisa mengontrol diri kita gitu. Saya naik panggung, plek. Ketika kalimat pertama yang saya buang terus ada respon dari penonton, nah itu udah enak, udah ngalir aja. Tapi gugup semua orang. Semua orang pasti gugup ya. Itu pasti. Tapi kalau saya ada cara mengakalinya kalau demam panggung. Gimana? Saya minum paracetamol. Iya kan paracetamol kan. Demam panggung akhirnya minum paracetamol. Iya. Oke, nah dari situ cikal bakal muncullah yang namanya stand up comedy Indonesia. Kalau sekarang ini saya pengen melihat juga pengen menelisik juga dari tipsy and tricky-nya sendiri nih untuk mengambil sebuah tema atau topik sendiri. Itu apakah sinkron dengan yang namanya fenomena yang ada di Indonesia, fenomena dunia, itu bagaimana Ya, biasanya kita bikin materi itu sesuai dengan apa yang terjadi di dunia misalnya. Oke. Di media sosial atau apapun. Nah, itu kita ambil itu sebagai titik materi yang mau kita bahas gitu. Oke. Nah, kalau mau stand up itu orang harus rajin menulis gitu. Oke. Seorang stand up tuh harus menulis materi. Nggak Oke. bisa dia secara otodidak tiba-tiba naik panggung terus ngomong, nggak bisa. Nggak bisa dia gamblang aja naik. Nggak bisa, tidak Oke. bisa. Dia harus menulis materi apa yang mau dia bawakan, terus dia baca, terus dia lihat-lihat terus apa yang mau dia bawakan. Oke. Itu harus dia menulis gitu. Karena ada caranya, ada metodenya menulis. Seperti apa metodenya itu Metodenya itu ada setup, ada punchline, ada setup itu kita bawa dulu gitu secara garis besar. Oke. Nah punchnya itu tawanya itu. Oke. Mengandung tawanya itu di punchline kayak pek tinju gitu. Jadi klimaksnya gitu Ya, maksudnya. klimaksnya begitu. Klimaksnya di punchline-nya itu lebih mengena, lebih berasa penontonnya akhirnya riuh ketawa Iya, mereka seperti itu iya. Oke, jalannya sampai saat ini udah berapa tahun nih? 2000 berapa ya? Komunitas sebelum komunitas 4 tahun. 4 tahunan. 4 tahunan Oke, 4 tahunan Udo, komika Udo ini menemukan kendala yang ada di Flores sendiri seperti apa nih kendalanya untuk komika sendiri? Kadang-kala penontonnya sih sebenarnya. Penonton. Ya. Kan selama ini kan saya bilang tadi mereka nonton di YouTube tiba-tiba nonton langsung dan penonton ND itu rata-rata susah ditebak sebenarnya. Iya susah ditebak. Contoh misalnya saya bawa materi di tempat A misalnya. Di tempat A ini pecah gitu orang ketawa. Saya bawa ke tempat B, dia materi yang sama, belum tentu. Kan selera humor orang itu beda-beda. Oke. Nah itu dia kendalanya itu. Tapi kalau materi
Kalau di India sih teman-teman sih penonton lebih senang yang gimana, yang enteng, yang bisa dicerna gitu. Contoh kita materi kayak orang pacaran, terus kebiasaannya kayak apa gitu. Jadi mungkin materinya lebih kepada realita lah. Iya, realita. Realitis yang ada di depan mereka pasti yang mereka sempat rasakan juga. Apalagi kalau mereka alami pasti mereka ketawa gitu sesuai sama mereka. Gitu. Jadi betul nih kalau muda ya sebagai seorang komika, terus sebagai seorang presenter, pelawak juga. Dia harus menyesuaikan dengan tipografi yang ada nih kalau dia siap diterima oleh masyarakat seperti itu Kak. Nah, untuk pemilihan kata-kata sendiri Kak, kalau saya pernah melihat di cuitan Twitter dan juga di artikel-artikel itu mengatakan banyak juga bukan banyak ya, ada juga komika yang sempat tersandung masalah nih. Yeah. Sempat tersandung masalah dengan banyolannya, dengan masalah-masalahnya seperti itu. Nah, Kak sendiri memilih kata-kata gimana nih? Kembali ke kita sebenarnya sih, penonton. Kadang-kadang sebelum kita diundang, kita harus tahu audiens kita siapa. Benar, oke, betul. Kita harus tahu audiens kita siapa. Betul. Contoh kayak di kampus, di sekolah, itu kan anak sekolah. Nggak mungkin kita ngomong soal politik, soal tanda kutip blue jokes, itu kan nggak. Kita ngomong soal kayak percintaan anak SMA, perkuliahan, anak kos gitu, yang lebih kena sama mereka gitu. Tapi kalau kembali lagi komika kayak saya itu kan idealis ya sebenarnya. Wih, asik. Ya, idealis nih ya. Idealis. Artinya apa yang di otak saya ngomong. Entah itu nanti penonton tersinggung atau apa itu kemudian. Contoh aja, jangan jauh-jauh. Panji Pragiwaksono dia ngomong kucing aja heboh. Bayangkan dia ngomong PKI, ngomong kasus yang lain yang berat. Si Panji? Iya, tapi tidak diprotes. Tapi ketika dia ngomong kucing, wah, rame. Itu kan aneh gitu. Aneh. Jadi kucing itu kan sebenarnya binatang nih, binatang yang dimanja, yang disayang-sayang, yang mesti dimandikan juga. Binatang loh ya. Binatang kesayangan jenis pet nih, yang jenis kesayangan yang harus dimanja-manja. Tapi jadi bumerang ya? Iya. Jadi bumerang. Dari kasus Panji ini saya takut gitu. Kakak saya ngomong babi aja. Tiba-tiba pecinta babi di seluruh Indonesia ngamuk sama saya. Gimana ceritanya? Oke, dari Banyolan itu ada tidak sih sebenarnya ada waktu untuk stand up komedi, komika seperti kayak Udo sendiri ini jelaskan. Oh, maksud kami gini. Maksudnya kayak kalau kami presenter, maksud seperti ini, komika tidak dikasih kesempatan untuk menjelaskan. Ketika sudah riuh di luar, baru kita dikasih kesempatan untuk menjelaskan materi kita begini. Jadi seperti itu. Iya. Nah, sekarang ini 4 tahun KE sudah punya pengalaman di dunia stand up comedy nih KE. Sudah tergabung dengan berbagai macam komunitas mungkin, seperti Majelis Lucu Indonesia seperti itu. Sejauh ini kita hanya berteman dengan teman-teman dari stand up Indo Kupang. Ada beberapa yang saya kenal orang-orangnya. Luar biasa. Ya, terus stand up Indo Labuan Bajo itu saya kenal orangnya. Foundernya saya kenal. Kenal semua pastinya. Sering kopi darat kayak ya. Corona men. Coronavirus ya. Jadi kita pastinya sering chit-chat lewat WhatsApp. Iya, WhatsApp sering kita ngomong soal mau dibawa kemana nih. Dari berbagai materi nih Kak, berbagai materi yang Kak sudah sempat bawakan selama 4 tahun ini, yang paling banyak diminati lah oleh masyarakat kita ini. All about sex maybe? Ya. Really? Di stand up kita bilang toilet jokes. Toilet jokes. Ya. Itu yang paling gimana sih? Bisa menimbulkan tawa itu materi itu. Menyentil. Gitu. Iya, menyentil. Kalau sudah ngomong ke seks saja, itu semua pasti rame gitu. Terus yang kedua kayak percintaan. Terus politik agak tergantung audiensnya sih sebenarnya. Tapi kalau di ND itu ya kayak saya bilang percintaan, kehidupan sehari-hari, kebiasaan orang ND yang kena sama mereka itu pasti up itu, ketawa mereka ya. Pasti dah. Apalagi ngomongnya juga menyentil kalau gaya pacaran yang ekstrim itu seperti apa. Gaya pacaran ekstrim atau soal kebiasaan orang di media sosial itu di media sosial, cara
cara menyerang gitu, itu pasti akan lebih punya cara tawa yang oke. Oke, Kak sendiri juga pasti dong pernah nonton yang namanya acara stand up komedi di TV nasional. Kalau awal-awal itu mungkin kalau saya lihat kalau saya lihat mungkin awalnya dari Metro TV. Iya, awalnya stand up komedi masuk TV ya Metro TV. Metro TV itu awalnya, ya. Itu sama si Panji juga pasti di situ. Iya, mereka kayak semi Slipknot Boy. Oke. Kayak Ernest Prakasa. Founder stand up Indo yang mereka itu. Foundernya mereka itulah yang kayak sebutkan tadi. Barulah menyusul ke Kompas TV untuk champion untuk kompetisinya. Kompetisinya. Oke. Dari KS sendiri yang lebih KS soroti, yang KS panuti untuk menjadi kiblatnya KS sendiri. Saya ada 2. Siapa itu KS? Semi Slipknot Boy sama Panji Pragiwaksono. Kenapa memilih mereka gitu? Sesuai aja sama karakter saya gitu. Oke. Wah ini pas gitu. Saya sering nonton video-video mereka gitu. Bahkan ada yang tidak di YouTube, tidak di TV saya nonton. Oke. Pokoknya keren lah menurut saya. Bagi saya nomor kedua the best lah menurut saya. Orang itu. Radit bukan tipe saya sih. Artinya dalam komedi ya. Komedi. Saya 2 orang itu aja. Ini luar biasa. Ada juga ini saya pernah mendengar juga dari KE dan juga pernah membaca juga artikel ada komika cewek nih yang pernah tembus ke sana ya. Ada orang Inde. Orang Inde? Itu namanya Priska. Oke. Iya. Itu lucu ya? Iya, dia di salah satu channel YouTube Majelis Lucu Indonesia. Dia sudah masuk di Majelis Lucu Indonesia. Iya. Itu anak Inde. Anak Inde dia. Oke. Iya, anak Inde dia. Anak Inde akhirnya tembus dia ke Majelis Lucu Indonesia. Iya, tembus dia. Udah lama sih sebenarnya. Udah lama dia. Asli Inde itu serius? Serius asli Inde. Serius. Kayak punya rencana ke sana kayak ikutan kayak Priska. Apakah ini satu tujuan besar nih bisa masuk di Majelis Lucu Indonesia atau gimana nih? Ataukah harus di TV dulu atau gimana nih? Kita punya orang punya mimpi ya. Iya. Semua orang. Tapi untuk sekarang sih saya lebih menghibur orang-orang Inde aja lah, Flores aja. Betul. Dari pikuk kehidupan gitu. Oke. Hibur aja gitu. Pernah diundang-undang di acara-acara Inde? Oh pernah, sering. Oke. Kayak kita pernah ketemu di Putelando. Di Putelando. Terus di kampus. Di kampus, di acara radio itu. Ya. Terus di radio swasta, terus radio bukan radio. Radio ya. Ya, terus radio besar lah pastinya. Terus salah satu sekolah swasta di Inde gitu. Kita sering diundang. Luar biasa itu. Itu pasti dari berangkat dari hobi, tiba-tiba jadi penghasilan tuh. Ya begitulah. Asik ya. Jadi kita nyambi nih ya. Ini bener nih. Saya tadi dengar kata-kata Panji Pragiwaksono ya. Oke, ngomong-ngomong soal Panji sekarang udah buka kelas public speaking. Kelas public speaking. Penting gak sih sebenarnya seorang komika dia menguasai public speaking? Penting sih. Paling penting tuh public speaking. Karena kalau contoh aja materinya bagus, lu rasa materinya udah lucu materi, tapi kalau lu tidak punya mental public speaking ketika di atas panggung, ya kau sendiri gitu. Iya. Kalau tidak punya public speaking gugup, berantakan. Pasti berantakan. Ya stand up comedy harus punya, ya kayak saya bilang tadi, public speaking itu perlu. Dia harus ngomong gitu. Lu ngomong, lu nggak berhadapan dengan banyak orang dan karakter orang itu beda-beda. Ya. Beda-beda sebenarnya. Dan selera humor orang tuh beda-beda. Nah, itu dia. Cara lu kawinkan ide lu bisa masuk ke benak dan juga ke otak penonton. Itu punya perjuangan keras, men. Sangat keras. Sangat. Contoh kayak kita buang satu joke. Ya. Kita buang joke, terus penonton nggak ketawa gitu. Oh, itu kepala mulai sakit, mulai pikir ini lagi. Oke. Itu menantang itu kayaknya. Iya, menantang gitu. Menurut kita lucu. Ketika kita buang ke penonton nggak ketawa. Nah, itu mulai beban itu. Tapi namanya setiap komedian kita harus cari gimana caranya supaya tetap jalan gitu. Kalau kita stagnan, bubar. Oke, ada trik sendiri mungkin kayak ketika penonton sudah bingung dengan apa yang kita jelaskan, mungkin ada trik sendiri. Apakah kayak melucu dengan gesturnya kayak sendiri atau gimana? Saya tipe orang yang kadang-kadang menggunakan act out, tapi tidak penuh artinya. Kalau saya lagi contohnya buntu gitu. Ya saya lihat penonton di depan. Nah, saya lihat penonton, saya lihat terus saya punya ide, saya langsung ngomong. Nah, ketika saya gombal atau saya tanya-tanya atau apa, di kepala saya tetap putar untuk berikutnya setelah ini habis apa yang saya mau ngomong gitu. Tetap di materi itu.
Tetap di materi itu. Iya. Jadi tidak mulu harus act out yang Berlebihan, ekstrim ya, ya. yang berlebihan seperti pelawak-pelawak yang kita tahu ya. Tergantung komikanya. Ada komika yang personalnya act out misalnya. Oke. Dia act out, orang ketawa. Tapi kalau dia tidak act out, orang tidak ketawa. Ada personalnya begitu. Kalau saya pakai act out tapi tidak berlebihan. Oke. Ya, saya lebih ke ngomong. Lebih kepada bahasanya Bahasa, Kak, iya. Pemilihan kata-kata Ya, diksinya Kak diksi sendiri betul tuh. sekali. Betul Kak. Nah Kak, kalau sekarang ini kalau mau masuk di zaman atau tahun-tahun politik nih Kak, itu apakah ada sentilan tuh untuk pemerintah mungkin seperti itu dengan bahasa yang kaya, bukan bahasa-bahasa yang kita anggap bahasa murahan, tapi kita menggunakan bahasa yang kaya untuk menyentil. Pernah? Di sejauh ini belum ya. Belum. Tapi di Potolando saya pernah ngomong soal kayak kemarin soal kasus mohon maaf yang monyet Oke. Papua itu. Aha. Saya sempat ngomong kan di situ. Terus ditepuk tangan sama orang. Terus kebetulan saya juga punya channel Kompak Official, channel YouTube. Kompak Official ya, Ya, Kompak milik Official. dari komika Udo, ada yang namanya Kompak Official. Nanti muncul nanti Ya. di bawah underline. Di episode kelima itu pure kami ngomong politik. Oke. Itu pure kami ngomong kita kayak punya tanggung jawab untuk mengkritisi bangsa ini dan Wajib. Kita punya Ya. kita berhak untuk mengkritisi sebagai Ya, kita punya kayak kita warga Indonesia. Warga Indonesia. Ya, kita harus kritik gitu. Kalau saya kan suka kritik ubi, mungkin pisang. Iya. Kritik pisang. Gitu, apa mungkin ya? kritik bengkuang. Bengkuang. Oke. Jadi semua lucu itu tergantung dari timnya, temanya. Sinkron nggak sih sama zaman sekarang ini pastinya. Kita ngomong politik waktu itu kita ngomong apa di video itu? Politik tukang batu gitu. Politik tukang batu ya. Batu gitu. Wih. Terus saya ngomong soal zaman sekarang itu kalau kita mau curi gitu nggak perlu pakai senjata tajam. Oke. Cukup dasi gitu, jas, ballpoint udah bisa curi. Oh ya, asik. Iya. Ini sentilan yang luar biasa ini ya. Kalau lu curi misalnya di sini. Oke, benar. Lu curi sekarang nggak perlu ekstrim lagi, men ya. Iya. Oke. Kalau lu curi misalnya pakai senjata tajam gitu. Oke. Lu pasti curi cuma 1 juta. Iya. Lu curi pakai dasi, pakai ballpoint miliaran, Bos. Iya kan? Iya kan? Oke, I see. Kalau terus yang kedua, tuh kalau lu curi pakai senjata tajam yang tadi itu kan, ya kan? Yang menangis mungkin satu keluarga. Aha. Tapi kalau lu curi pakai ballpoint yang pakai dasi, yang menangis seluruh rakyat Indonesia, Bro. Asik nih ya. Sentilan-sentilun ya. Ini seorang komika Udo. Oke, Kae, kadang ada juga nih ya. Kadang ada juga kalau komika, kayak mereka memilih lucu itu mereka mengambil satu orang, sosok nih. Yeah. Sosok nih kayak seperti mungkin karisma. Yeah. Dia lucunya kepada karisma. Itu apakah ada trik sendiri dari komika seperti kayak Udo itu harus ngomong atau briefing kepada karismanya Yeah. nanti untuk Dalam- melucu, ya, untuk memakai dalam- namanya. Dalam stand up comedy ada namanya roasting. Oke. Roasting tuh kalau diartikan ke Indonesia itu memanasi orang. Oke. Kalau di ND ada namanya cap. Bedanya cap sama roasting. Kalau cap kan kalau kita dalam duduk nongkrong sama teman kita langsung cap, mukamu kayak biji kemiri misalnya gitu. Ya otomatis Oke. teman itu bisa tersinggung atau dianggap bercanda. Tapi kalau di stand up comedy ada nama roasting itu saya bilang. Jadi sebelum saya roasting karisma misalnya, saya harus minta izin. Oh alah benar. Ya. Ada dua cara. Satu, saya tulis semua tentang karisma. Saya cari tahu soal karisma, kebiasaan dari teman-teman karisma, soal mungkin karisma alay di Facebook misalnya, Betul. di media sosial. Saya cari, saya tulis nih. Oke. Nah, ketika saya mau naik di panggung, saya kasih ke Karisma, Riz ini materi saya mau naik ke panggung nih tentang saya roasting dirimu nih. Lu setuju nggak gitu? Ya, Karisma baca. Oke. Baca materinya. Terus Karisma coret, kayak ini tidak perlu, ini tidak perlu. Walaupun yang Karisma coret menurut saya itu lucu, tapi tetap saya harus menghormati Karisma. Nah, ketika saya bawa ke panggung, ya sudah ngalir. Justru penonton itu yang tersinggung. Si karismanya nggak tersinggung karena dia sudah tahu. Dia udah ACC tuh intinya. Ya, dia udah ACC. Terus cara yang kedua itu yang saya bilang sebelum saya nulis materi saya
tanya, Riz, saya mau roasting nih Riz, soal dirimu. Oke. Ya, apa-apa yang saya tidak boleh sentuh. Karisma bilang, oke, Kak, tidak boleh sentuh keluarga, suku, ras, agama yang lain, bebas saja. Ya sudah, jalan aja. Nah, KE sendiri ini ilmu dari seorang komika Iya. Udo. Ini ilmu loh ya. Setelah kita pengen banyolin orang, pengen lucuin orang gitu ya. Bukan menelanjangi orang loh ya. Iya, betul. Bukan menelanjangi orang. Jadi trik, tipsi dan juga kiat dari seorang komika Udo, KE Udo ini dia harus briefing dulu sama targetnya nanti. Iya. Nah, itu ilmu itu luar biasa. Saya pikir tinggal gamblang-gamblang aja ya. Tidak. Ada sistemnya lah kalau Wah. saya bilang begitu. Bener. Oke, sistemnya. Kalau kita gamblang-gamblang aja orang tersinggung, laporin Iya, kita. tersinggung. Iya. Justru yang orang kita roasting kan dia sudah tahu materinya. Oke. Dia nggak tersinggung. Justru Oke. penonton yang lain, kok ini orang Oke. nggak ada gitu. Tapi Jadi kita santai aja. netizen maha benar lah ya. Iya, istilahnya. itu. Oke, hukum netizen maha benar lah. Komen lah ke ini Iya. kayak punya Kompak official itu ya. Oh, kenapa gini? Padahal sudah ada ininya ACC-nya dari si target seperti itu. Tapi lucu juga netizen pokoknya Netizen kita nih. Iya. Oke. di channel kami itu kan ada komentar gitu. Oke. Komentar. Tiba-tiba satu aja muncul satu komentar pembesar payudara, pembesar alat video. Waduh. ini channel komedi Oke. ngapain dagang di situ? Bukan channel itu ya. Iya, ada yang dagang di situ. Waduh. Ada juga yang dagang. Ada. Seriusan? Serius. Wah, itu berarti mereka lagi aji mumpung berarti. Nyata dagang nih oke lah kalau jual motor. Lah ini alat vital. Payudara, pembesar Pembesar payudara. iya. Woi parah. Oke, tapi itu mungkin mereka lagi berusaha untuk memansos dirimu. Pansos ya, panjat sosial seperti itu. Kan lagi hits sekarang itu panjat sosial ya. Oh iya. Iya, lagi hits. Nah, kayak selama 4 tahun ini ketika kayak sudah muncul dengan personal branding seorang kayak Udo dikenal dengan seorang komika nantinya. Ini apakah berlanjut terus nanti mimpi KE? Iya, saya pengen anak-anak muda yang punya kayak apa ya? Tertarik soal stand up comedy. Di luar sana banyak. Hanya mereka tidak pede. Nah, justru orang-orang itu yang kami cari, terus kami mau rangkul untuk kita belajar sama-sama gitu. Oke, syaratnya apa sih? Apakah mereka harus tampilannya ngelucu atau gimana? Awalnya itu belajar dulu. Oke. Belajar menulis dulu gitu. Lucu itu kemudian, Oke. belajar dulu. Awalnya mulanya itu kan semua orang, awalnya saya juga awalnya tidak lucu. Sampai sekarang juga tetap tidak lucu gitu. Oke, tapi kata-katanya mahal. Oh, iya. Kata-katanya bikin lucu. Kita ajari dulu, kita belajar sama-sama cara menulis materi stand up yang baik. Terus setelah sudah itu dia cari kayak public speaking, cara mendelivery materi Oke. sebaik supaya orang bisa tertarik, bisa ketawa dengan itu. Oke. Saya kepingin teman-teman gabung. Anak-anak muda nih pada Iya, dasarnya. anak muda ya. Jadi syaratnya mereka belajar dulu. Ya belajar dulu, nonton dulu, gitu, lihat-lihat gitu. Lihat-lihat dulu. Ya, kalau mau langsung gabung ya silakan, kita welcome sekali gitu. Welcome sekali di Stand Up Comedy Indonesia. Indonesia. Oke, dan juga YouTube channelnya ada yang namanya Kompak Official di situ. Pengalaman sendiri kayak dengan generasi-generasi kita, generasi di bawah nih, di bawah kita junior-junior ini. Banyak yang berguru tidak soal stand up comedy? Sejauh ini banyak Banyak. yang kayak di WhatsApp, terus kayak cara menulis materi yang baik dan benar gimana. Saya dengan senang hati, oh ya begini kita ajari. Kalau mau begini harus begini gitu. Awalnya nggak usah lucu dulu, nggak apa-apa. Oke. Kita belajar dulu dari awal, step by step lah. Oke. Yang pasti mentornya ada Bang Udo dan juga teman-teman pastinya ya.